Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Abrar Alifatur Rahman, kelas 12 IPA 3 nomor absen 14. Saya di sini akan mempresentasikan budidaya unggas petelur, yaitu burung puyuh. Pengertian: burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang, ukuran tubuhnya relatif kecil, berkaki pendek, dan dapat diadu. Burung puyuh dalam bahasa asingnya disebut quail, merupakan bangsa burung liar yang pertama kali diternakan di Amerika Serikat tahun 1987 dan dikembangkan ke penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, puyuh mulai dikenal dan diternakan semenjak akhir tahun 1979. Kini mulai bermunculan di kandang-kandang ternak yang ada di Indonesia. Klasifikasi burung puyuh. Yang pertama, kelas Aves, ordo Glavimores, subordo Phasianidae, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, genus Cortunix, spesies Cortunix japanese. Telur burung puyuh. Telur burung puyuh merupakan telur yang berukuran kecil, bercorak, dan rasanya enak. Telur puyuh sangat potensial untuk dikembangkan, terlebih karena konsumsi telur puyuh sudah mulai menyebar di seluruh kota-kota menengah dan kota besar di Pulau Jawa. Kandungan protein dan lemak telur burung puyuh cukup baik bila dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Kandungan proteinnya tinggi tetapi kadar lemaknya yang rendah sehingga sangat baik untuk kesehatan. Perkandangan. Dalam sistem perkandangan, yang perlu diperhatikan adalah tempat kandang yang ideal atau normal berkisar 20-25 derajat Celcius. Kelembapan kandang berkisaran 30-60%. Penerangan kandang pada siang hari cukup 25-40 watt, sedangkan malam hari 40-60 watt. Hal ini berlaku untuk cuaca mendung atau musim hujan. Tata letak kandang sebaiknya diatur agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang. Model kandang puyuh ada dua macam yang bisa diterapkan, yaitu sistem liter atau lantai scam dan sistem sangkar atau baterai. Ukuran kandang untuk 1-2 meter pada dapat diisi 90-100 ekor anak puyuh. Selanjutnya menjadi 60 ekor untuk umur 10 hari sampai lepas masa anakan. Terakhir menjadi 40 ekor per 2 meter sampai masa bertelur. Peralatan kandang berupa tempat makan, tempat minum, tempat bertelur, dan obat-obatan. Penyiapan bibit. Burung puyuh yang berusia sekitar 3-5 minggu, sehat dan tidak sedang terkena penyakit. Pemeliharaan burung puyuh, sinetasi dan tindakan preventif. Untuk menjaga timbulnya penyakit pada pemeliharaan puyuh, kebersihan lingkungan kandang dan vaksinasi terhadap puyuh perlu dilakukan sedini mungkin. Pengontrolan penyakit. Pengontrolan penyakit dilakukan setiap saat dan apabila ada tanda-tanda yang kurang sehat terhadap puyuh harus segera dilakukan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau dinas peternakan setempat atau petunjuk dari blueprint shop. Pemberian pakan. Burung puyuh mempunyai dua fase pemeliharaan, yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi. Fase pertumbuhan burung puyuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu fase starter umur 0-3 minggu dan fase growth umur 3-5 minggu. Perbedaan fase ini berisiko pada pemberian pakan berdasarkan perbedaan kebutuhan. Anak burung puyuh berumur 0-3 minggu diberi pakan 2 kali sehari, sedangkan burung puyuh umur 3-5 minggu diberikan pakan 1 kali sehari. Waktu yang tepat untuk pemberian pakan puyuh petelur adalah pagi, yaitu pukul 6.00 dan sore hari pada pukul 15.00. Pemberian minuman dilakukan secara kontinu sesuai kebutuhan. Manfaat budidaya burung puyuh. Yang pertama, jumlah peminat pasar yang besar. Yang kedua, dapat dijadikan usaha sampingan dengan keuntungan cukup baik. Sosoknya kecil sehingga bisa diusahakan di lahan sempit, misalnya di ruangan seluas
5 kali 3 meter dapat dipelihara 1000 ekor puyuh. Yang ketiga, sebagai sumber gizi yang sangat baik dan bercita rasa lezat karena kandungan proteinnya setara ikan laut. Yang keempat, limbah kotorannya kaya protein dapat dimanfaatkan sebagai pakan lele atau pupuk tanaman. Omset, telur puyuh jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan telur ayam. Contohnya, 3 butir telur puyuh seharga 900 sama dengan nilai protein sebutir telur ayam kampung seharga 2.500 dengan nilai investasi sebanyak Rp2.250.000 berupa 750 ekor indukan puyuh. Dalam waktu 18 bulan, para peternak dapat meraup omset sekitar Rp22.056.000. Pemasaran. Yang pertama, bisa langsung menjual di pasar tradisional atau modern. Yang kedua, menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, menggunakan koran atau surat kabar. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Sistem pemasaran yang mudah, jumlah peminatan pasar yang besar, tidak membutuhkan tempat terlalu luas untuk tempat budidaya. Yang kedua, kelemahan. Dalam sekali bertelur, burung puyuh menghasilkan 1 butir telur mudah pecah. Yang ketiga, peluang. Memiliki jumlah peminat pasar yang besar, omset yang besar, memiliki banyak peminat di masyarakat. Yang keempat, ancaman. Banyak pesaing, pemanasan global, dan hama penyakit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.